Jadi ketika saya masih belajar matematika di sekolah, saya dulu belum pernah terlalu mengapresiasi yang namanya persamaan garis. Dulu ketika masih kuliah, atau bahkan pas sudah kerja, persamaan ini muncul-muncul lagi. Nah, tapi saya yakin banyak dari kalian pasti tahu yang namanya persamaan garis. Setidaknya pernah dengar lah. Tapi kalian penasaran gak sih bagaimana sebuah ekspresi persamaan yang terdiri dari huruf-huruf ini dapat mewakili sesuatu seperti garis? Jadi ada dua hal yang dapat mendefinisikan suatu garis, atau secara gampangnya identitasnya. Dua hal tersebut adalah posisi dan kemiringannya. Nah, coba bayangkan sebuah garis di pikiran kita. Misal, garis tersebut masih bisa kamu pindah-pindahkan atau diputar-putar. Kita bisa saja mengatakan bahwa garis tersebut belum memiliki sebuah identitas, di mana kita bisa sebut garis itu hanya garis asal-asalan. Dalam beberapa penerapannya di matematika, atau sains, atau engineering, mungkin garis seperti itu tidak terlalu berguna. Nah, biasanya identitas ini disebut dengan persamaan. Dengan kata lain, membuat persamaan garis, kita cuma perlu mengetahui posisi dan kemiringannya. Jadi ada dua cara untuk membuat sebuah garis. Cara pertama adalah dengan menggambar garis melalui satu titik dan memiliki suatu sudut tertentu. Di sini saya bisa saja membuat sebuah garis yang melewati sebuah titik tertentu. Garis tersebut masih bisa berputar-putar tentunya. Akan tetapi jika saya tetapkan suatu sudut tertentu terhadap sebuah referensi, misalnya pada garis sumbu X, sumbu Y, atau sebuah garis lainnya, garis tersebut sudah tidak dapat berputar-putar lagi. Cara kedua adalah dengan menggambar garis melalui dua titik yang posisinya sudah tertentu. Misalkan saya punya dua titik yang posisinya sudah jelas. Kita namakan saja mereka titik A dan titik B. Ketika saya menggambar sebuah garis yang melewati dua titik ini, garis sudah nggak bisa apa-apain lagi. Persamaan garis biasa ditulis dengan Y sama dengan MX plus C, atau A, atau B. X dan Y di sini merupakan sebuah koordinat. M menunjukkan kemiringan atau gradien dari garis yang dideskripsikan. C mewakili posisi garis atau titik potong sumbu Y. Oke, bila kita tetapkan nilai C sama dengan 0, maka dalam persamaan, Y akan sama dengan MX plus 0. Sekarang, kita akan coba mainkan nilai M. Misal kita tetapkan M sama dengan 2. Garis ini sifatnya akan naik jika dilihat dari kiri ke kanan. Mungkin banyak orang menyebut garis seperti ini memiliki kemiringan yang positif. Jika saya ubah nilai M menjadi sama dengan 3, maka dapat dilihat bahwa garis yang ini memiliki laju perubahan yang lebih cepat. Lalu bagaimana kalau nilai M ini dibuat negatif? Garis ini akan terlihat turun jika dipandang dari kiri ke kanan. Mungkin kalian bertanya-tanya, jika saya diberikan sebuah gambar garis, bagaimana saya bisa memperkirakan nilai kemiringan dan posisi dari garis tersebut? Kalian pasti pernah lihat persamaan gradien ini. Tapi di video ini kita tidak akan pakai persamaan ini. Jika kita lihat kembali ilustrasi berikut, kita cukup membuat sebuah segitiga dari bagian garis ini. Lalu kita cari perbandingannya dari tinggi dan alas segitiganya. Lalu untuk menentukan kalau gradiennya positif atau negatif, kita cuma perlu lihat arah garisnya. Kalau dia naiknya ke kanan, M-nya positif. Sebaliknya kalau naiknya ke kiri, M-nya negatif. Oke, kalau mencari nilai C, justru lebih gampang jadinya. Sebenarnya yang perlu dicari itu kira-kira garis memotong sumbu Y dinilai berapa sih? Dan titik potong itulah nilai C. Jadi begitu sederhananya kalau kita bicara tentang persamaan garis lurus. Sebenarnya masih banyak lagi persamaan-persamaan lain. Mungkin seperti persamaan kuadrat, atau persamaan polinomial, atau persamaan integral, diferensial, dan lain-lain. Tapi jangan kaget, karena
Sebenarnya untuk memahami persamaan-persamaan itu juga mungkin logikanya nggak beda jauh dengan yang kita pelajari tentang persamaan garis lurus. Mungkin gitu aja. Jangan lupa stay safe, stay healthy.